Mau ribet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Rafita dengan NIM C1C021024. Izin mempresentasikan materi saya yang berjudul materi akuntansi syariah pertemuan ketiga yang berjudul sumber hukum Islam, jenis dan definisi sumber hukum Islam, urutan pengembalian hukum Islam. Jizat Al-Quran, fungsi dan peranan Al-Quran, fungsi as-sunnah, fungsi ijma, dan fungsi qiyas. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja, namun sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan umumnya dalam bidang agama yang seringkali membuat pemikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan. Al-Quran. Al-Quran ini merupakan sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya. Al-Hadis, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau di dalam hadis, terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. Ijma, kesepakatan seluruh umat mujtahid pada suatu masa setelah zaman Rasulullah Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama, dan ijma yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in, atau setelah sahabat, dan tabi'ut tabi'in setelah tabi'in. Kias. Kias berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya. Jenis dan definisi sumber hukum Islam. Sumber ajaran Islam yaitu segala sesuatu yang melahirkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat dan menjadikan dasar pedoman acuan syariat Islam. Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah sumber hukum yang utama dari semua ajaran syariat Islam. Mukjizat Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat abadi Nabi Muhammad SAW. Terdapat dua pendapat yang berbeda tentang mukjizat Al-Quran. Yang satu mengatakan bahwa mukjizat Al-Quran berasal dari luar faktor atau internal. Faktor eksternal, bukan dari Al-Quran itu sendiri. Mukjizat Al-Quran, keindahan bahasa, munasabah, berita gaib, informasi sejarah, ilmu pengetahuan, hukum, dan terakhir adalah bilangan. Fungsi dan peranan Al-Quran. Al-Quran tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya, namun juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam. Dalam kehidupan manusia, Al-Quran memiliki beberapa fungsi seperti berikut ini, yaitu yang pertama adalah sebagai Al-Huda atau petunjuk, yang kedua sebagai Al-Furqan atau pemisah, yang ketiga adalah sebagai Asyifa atau obat, yang keempat sebagai Al-Mau'izah atau penasehat. Fungsi as-sunnah. Sunnah merupakan keterangan Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan atau sunnah kauliyah, perbuatan sunnah fi'liyah, maupun ketetapan Nabi atau sunnah takririyah. Selain itu, sunnah juga merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hal demikian itu disebabkan adanya perbedaan sifat, yaitu Al-Quran bersifat khoti al-wurud, sedangkan sunnah bersifat dani al-wurud. Fungsi ijma. Ijma berfungsi membuat kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Fungsi kias. Kias adalah penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum
ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.